Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 2 pagi ini akan mempresentasikan materi tentang legalitas usaha. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama Ali Mukhtarom, lalu ada Pascal Hendrawan Wahyudi, Dio Reski Budeci, Nur Aini Habibah, dan Siti Dewi Apriliani. Sebelum kita mempelajari legalitas usaha secara lebih mendalam, kita mesti tahu terlebih dahulu apa itu pengertian legalitas usaha. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, legalitas adalah suatu keabsahan atau keadaan yang sah. Jadi, legalitas usaha berarti pengakuan terhadap sebuah usaha secara hukum. Unit usaha yang memiliki legalitas akan diakui secara hukum serta memiliki kewajiban dan hak dalam sebuah negara. Slide ketiga, jenis legalitas usaha. NIB itu yang pertama merupakan identitas pelaku usaha dalam apapun itu bentuk perusahaannya, baik itu perorangan ataupun badan usaha ataupun badan hukum. NIB itu sendiri itu diterbitkan oleh lembaga OSS yang setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. Dan NIB ini juga berlaku sebagai TDP, angka pengenal impor dan akses ke pabeanan. Yang kedua adalah SKDU atau surat keterangan domisili usaha. Ini merupakan salah satu dokumen yang harus ada dipenuhi karena surat ini nantinya akan diperlukan untuk membuat dokumen lain seperti NPWP, SIUP, TDP, dan surat pendukung pendirian usaha. Dokumen ini diterbitkan oleh kecamatan setempat di mana seseorang pengusaha itu dia akan mendirikan usaha. Biasanya SKDU itu dapat selesai dalam sehari jika semua persyaratan yang dibutuhkannya sudah lengkap. NPWP selanjutnya nomor 3. Itu dibuat oleh petugas pajak dan diberikan kepada para wajib pajak sebagai alat administrasi pajak sekaligus sebagai identitas bagi seorang pengusaha itu sendiri. Yang keempat itu ada UD, surat usaha dagang. Lanjut di slide keempat ini adalah izin usaha dagang. Surat izin ini adalah surat yang diberikan kepada perseorangan untuk melakukan usaha dan ini berbeda dengan PT yang kepemilikannya dikelola oleh perorangan saja. Dan surat UD ini juga penting sebagai bukti legalitas usaha seorang pengusaha itu sendiri. Yang kelima adalah surat izin tempat usaha adalah surat yang harus dimiliki oleh pelaku pengusaha dan perusahaan dan badan usaha sebagai bukti izin tempat usaha yang telah didirikan sesuai dengan tata ruang wilayah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal. Yang keenam adalah surat izin prinsip. Surat izin ini dibuat oleh pemerintah daerah atau Pemda dan diberikan kepada pengusaha ataupun badan usaha yang ingin mendirikan usaha di suatu daerah. Di slide kelima ini adalah surat izin usaha industri. Ini adalah surat yang sangat diperlukan oleh para pengusaha kecil menengah untuk mendirikan usaha industri. Dulu namanya itu adalah TDI dan kini sudah adanya sistem OSS yang cukup digunakan SIUI. Ini sebagai dokumen legalitas usaha atas industri yang dijalankan tanpa melanggar peraturan. Kedelapan adalah SIUP atau surat izin usaha perdagangan. Ini dibuat oleh Pemda yang diperuntukkan bagi para pelaku atau pengusaha yang ingin melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Yang terakhir 9 adalah TDP adalah sebuah bukti bahwa perusahaan kita telah terdaftar secara sah. Selain 9 jenis legalitas tadi, ada jenis legalitas lainnya seperti surat izin usaha jasa konstruksi atau SIUJK, lalu ada HO atau surat izin gangguan atas ketentraman lingkungan akibat dari pembangunan badan usaha kita. Lalu ada surat izin mendirikan bangunan atau IMB, lalu ada izin Badan Pengawas Obat dan Makanan, lalu sertifikat layak fungsi atau SLF, izin lingkungan, lalu izin lokasi, dan tanda daftar usaha pariwisata atau TDUP. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai 7 tahapan melengkapi legalitas usaha di Indonesia. Yang pertama, yaitu mengurus nomor pokok wajib pajak atau NPWP para pemilik atau pendiri perusahaan. Para pendiri perusahaan perseroan
terbatas harus memiliki NPWP atas nama pemilik perusahaan. Apabila salah satu pemilik saham adalah juga merupakan sebuah badan hukum, PT atau koperasi, maka yang dilampirkan adalah NPWP badan atas nama koperasi atau PT tersebut. 2. Menyusun akta pendirian perusahaan atau koperasi di hadapan notaris. Di beberapa kasus, bisa juga para pendiri tidak perlu berhadapan langsung dengan notaris selama menyiapkan surat kuasa kepada orang yang mewakili para pendiri. Dalam tahap ini, detail mengenai nama perusahaan, daftar pemilik, komposisi saham dari masing-masing pemilik, bidang usaha sesuai KBLI, dan struktur organisasinya perlu disampaikan kepada notaris. 3. Mendaftarkan akta pendirian perusahaan. Pendaftaran ini dilakukan dari notaris ke Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk kemudian disahkan dengan surat keputusan pengesahan pendirian badan hukum. Lalu yang kelima, mengurus nomor induk berusaha atau NIB sebagai bentuk izin usaha dasar. Untuk tahap ini, pendiri perusahaan dapat mengurus sendiri di online single submission pemerintah. Spesifiknya adalah di lembaga OSS yang dikelola oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal. Keenam, mengurus perizinan lanjutan atau izin usaha dan izin komersial. Berdasarkan peraturan terbaru PP Nomor 24 2018 tentang pelayanan berusaha terintegrasi secara elektronik, pemerintah telah melakukan terobosan berupa penyederhanaan perizinan usaha yang dipadatkan menjadi suatu dokumen nomor induk berusaha atau NIB. Contoh izin usaha ialah 1. Ada izin lokasi, yakni izin melakukan aktivitas usaha di lokasi atau zona tertentu. Biasanya diperlukan di kabupaten atau kota yang pemerintahnya belum menyusun rencana detail tata ruang wilayah. Kedua, ada izin mendirikan bangunan atau IMB. Izin ini untuk mendirikan atau merenovasi bangunan. Lalu yang ketiga, ada izin lingkungan, yaitu umumnya diperlukan bagi pengusaha yang membuka lahan baru, mendirikan bangunan, dan akan melakukan aktivitas bisnis yang dampak lingkungannya cukup besar. Contohnya bangun pabrik, mal, dan lain-lain. Lalu yang terakhir, yaitu mengurus pendaftaran karyawan tetap ke BPJS Kesehatan dan BP Jam Sostek, yaitu dulu BPJS Ketenagakerjaan. Sekarang kita masuk ke hak intelektual. Hak intelektual merupakan hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Objek yang diatur dalam hak intelektual adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Tujuan dari penerapan hak intelektual adalah yang pertama, sebagai penghargaan atas keberhasilan dalam menciptakan karya intelektual. Yang kedua, antisipasi kemungkinan melanggar hak intelektual orang lain. Yang ketiga, meningkatkan daya kompetisi dalam komersialisasi kekayaan intelektual. Jenis-jenis hak intelektual. Pertama, ada hak cipta. Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Termasuk ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni. Kedua, ada hak kekayaan industri, yang terdiri dari, pertama, ada hak paten. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil penemuannya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Yang kedua, ada hak merek. Hak atas merek adalah hak khusus untuk diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu, menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya. Lalu ada desain industri. Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna atau gabungannya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi, yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Selanjutnya ada desain tata letak sirkuit terpadu.
Desain tata letak sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Lalu ada rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis. Mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Dan terakhir adalah hak indikasi geografis. Hak indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Sekarang kita masuk ke prinsip-prinsip hak intelektual. Pertama, ada prinsip ekonomi. Dalam prinsip ekonomi, hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif dari daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik hak cipta. Yang kedua, prinsip keadilan. Prinsip keadilan merupakan suatu perlindungan hukum bagi pemilik suatu hasil dari kemampuan intelektual, sehingga memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak atas kekayaan intelektual terhadap karyanya. Yang ketiga, ada prinsip kebudayaan. Prinsip kebudayaan merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan, sastra, dan seni, guna meningkatkan taraf kehidupan serta akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Prinsip yang terakhir adalah prinsip sosial. Prinsip sosial mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara, sehingga hak yang telah diberikan oleh hukum atas suatu karya merupakan satu kesatuan yang diberikan perlindungan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat atau lingkungan. Sekian presentasi dari kami kelompok 2 tentang legalitas usaha, tahap-tahap perizinan usaha, dan hak intelektual. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.